Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Elsa Fitri, kelas 4A, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan penyalahgunaan narkotika atau nabza. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi Bimbingan Konseling Islam. Apa sih itu narkotika atau nabza? Nabza adalah narkotika psikotropika atau zat adiktif. Nabza atau narkotika adalah zat atau bahan yang berbahaya bagi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, baik perilaku, pikiran, ataupun perasaan. Efek samping dari penggunaan obat-obat tersebut atau nabza yaitu dapat ketergantungan atau kecanduan. Apa sih yang dimaksud narkotika? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman, baik itu sintetis maupun semitensis, yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran dan menghilangkan rasa nyeri dan dapat membuat ketergantungan. Apa saja sih golongan narkotika? Narkotika memiliki 3 golongan. Golongan pertama dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, namun tidak boleh dipergunakan untuk terapi karena golongan pertama ini memiliki potensi ketergantungannya yang sangat tinggi. Contohnya seperti cocain, ganja, fluorain. Ada juga golongan kedua, dipergunakan untuk obat, bisa juga dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, dan golongan kedua ini bisa dipergunakan untuk terapi. Namun, potensi memiliki ketergantungannya juga sangat tinggi. Contohnya, morfin dan petidin. Yang golongan ketiga, sama seperti golongan kedua, bisa dipergunakan untuk obat, dipergunakan untuk ilmu pengetahuan, bisa juga digunakan untuk terapi. Namun, potensi untuk ketergantungannya tidak sangat berat. Contohnya, codein. Apa sih yang dimaksud psikotropika? Psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi otak serta merangsang sel-sel saraf otak yang dapat menimbulkan halusinasi, ilusi, gangguan berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, dan dapat ketergantungan yang sangat tinggi. Apa saja sih golongan psikotropika? Psikotropika memiliki 4 golongan. Golongan pertama dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, namun tidak dipergunakan untuk terapi. Sindrom kecanduannya sangat tinggi. Golongan kedua dipergunakan untuk pengobatan dan juga dapat dipergunakan untuk terapi, dan tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sindrom sangat tinggi untuk ketergantungan. Golongan ketiga dipergunakan untuk pengobatan dan banyak juga dipergunakan untuk terapi, dan tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sindromnya sangat sedang untuk ketergantungan. Yang keempat, yang terakhir, psikotropika ini dipergunakan untuk terapi dan tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sindromnya ringan untuk ketergantungan. Apa sih yang dimaksud zat adiktif? Zat adiktif adalah zat kecanduan. Sekalinya mengkonsumsi zat tersebut akan mengkonsumsi terus-menerus dengan kadar yang semakin bertambah. Apa sih penyebab penyalahgunaan nabza? Penyalahgunaan narkotika atau nabza pada umumnya karena ada rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di sisi lain, kondisi seseorang yang terkena mental dapat mudah mengkonsumsi nabza karena awalnya untuk meredakan nyeri, namun lambat laun dia malah kecanduan dengan nabza tersebut. Ada juga karena memiliki temannya yang telah mengkonsumsi nabza, adanya masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah percintaan, karena adanya kekerasan dan seksual. Apa sih diagnosis bagi penyalahgunaan nabza? Diagnosis penyalahgunaan narkotika atau nabza biasanya
bagi orang yang sudah kecanduan membutuhkan psikiater. Namun, diagnosisnya ada juga dengan cara tes, yaitu tes darah ataupun tes urin. Namun, tes tersebut bukan hanya memeriksa zat, tapi untuk memeriksa kesehatan pasien secara menyeluruh. Bagaimana sih pemulihan kondisi rehabilitasi narkotika? Cara pemulihan kondisi dengan rehabilitas narkoba. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan oleh dokter untuk melihat seberapa besar seseorang sudah kecanduan narkoba, efek samping yang sudah dialami, dan pemeriksaan depresi yang ditimbulkan dari narkoba. Yang kedua, detoksifikasi. Detoksifikasi merupakan upaya pemeriksaan racun akibat penggunaan narkotika di mana dilakukan dengan cara pemberhentian penggunaan narkoba. Yang ketiga, stabilisasi. Pemulihan ini mencangkup rencana-rencana kehidupan pada jangka panjang serta kestabilan mental pencandu. Yang keempat, dukungan orang sekitar. Berkomunikasi dengan orang dekat, tetangga. Masa pemulihan dari penggunaan narkoba dapat membantu dalam mengalihkan keinginan antar kembali terjerumus dalam penggunaan narkoba. Bagaimana upaya pencegahannya? Upaya pencegahannya, yang pertama, jangan sesekali kita mencoba narkotika. Yang kedua, kita harus tahu dampak negatif dari narkotika. Yang ketiga, kita harus bisa memilih teman agar kita tidak terjerumus dengan penyalahgunaan narkotika. Yang keempat, kita harus mempunyai aktivitas atau organisasi yang positif. Yang kelima, kita harus tahu hukum dari pengguna dan pengedar narkotika. Yang keenam, jika kita memiliki masalah, lebih baik kita curhat pada orang yang kita percayai daripada kita lari kepada narkotika. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendekati Allah, masalah kita akan selesai. Apabila kita mendekati narkoba, hidup kita akan bermasalah. Jauhilah narkoba, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala.